Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Hari ini, kita akan membawakan cerita tentang penembakan massal di Universitas Texas di Austin pada tanggal 1 Agustus tahun 1966 yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Charles Whitman. Siapakah dia? Mengapa dia melakukan aksi kejahatan itu? Langsung saja, simak cerita lengkapnya. Bagian 1. Kehidupan awal. Charles Joseph Whitman lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1941 di Lake Worth, Florida. Ayahnya, Charles Adolphus Whitman, adalah seorang tukang ledeng, dan ibunya, Margaret, adalah seorang ibu rumah tangga. Mereka memiliki 3 orang anak dan Charles adalah yang tertua. Charles adalah seorang pemuda yang cerdas. Dia mendapat nilai yang sempurna dalam tes IQ. Itu karena ayahnya yang keras terhadap pendidikan anak-anaknya. Pada saat Charles berusia 6 tahun, dia pernah ditinggalkan oleh ayahnya. Ibunya kemudian membawa Charles dan 2 saudara laki-lakinya di rumah Bethesda, khusus anak laki-laki di Savannah, Georgia, di mana dia tinggal selama 9 tahun. Para tetua di sana sangatlah tegas dan disiplin. Charles adalah seorang anggota Eagle Scout dan sudah biasa dengan senjata sepanjang hidupnya. Ayahnya memiliki koleksi senjata yang sangat banyak dan merupakan seorang pemburu, sehingga dia juga beberapa kali ikut dalam berburu. Dia lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 1959. 1 bulan setelah kelulusannya, Charles bergabung dengan marinir. Beberapa sumber mengatakan bahwa ayahnya tidak tahu jika dia akan bergabung dengan militer dan mencoba membatalkan pendaftarannya. Seorang teman Charles mengatakan bahwa dia terinspirasi untuk mendaftar setelah sebuah insiden di mana dia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan ayahnya memukulinya serta melemparkannya ke dalam kolam. Selama berada di kamp pelatihan, Charles mendapatkan peringkat dalam bagian penembak jitu. Dia mencetak 215 dari 250 poin. Poin itu dikategorikan sangat terampil oleh pihak militer. Dia kemudian pindah ke pangkalan angkatan laut di Guantanamo, di mana dia bertugas selama 18 bulan. Charles mendaftar untuk program beasiswa angkatan laut dengan tujuan untuk mendapatkan gelarnya dan kemudian menjadi perwira. Dia masuk sekolah persiapan di Maryland sebelum akhirnya diterima di University of Texas di Austin untuk jurusan teknik mesin. Begitu tiba di universitas, Charles bukanlah merupakan mahasiswa yang baik, tetapi dia berjuang untuk mendapatkan nilai yang bagus dan mendapat reputasi sebagai pelawak. Ada juga sebuah insiden di mana Charles dan beberapa temannya tertangkap basah sedang berburu rusa ketika seorang pejalan kaki melaporkan plat nomornya ke polisi. Dia dan teman-temannya sedang memotong rusa di kamar mandi asrama ketika polisi tiba. Bagian 2. Kesehatan mental Charles. Pada bulan Februari tahun 1962, Charles Whitman bertemu dengan Kathleen Leisner, seorang mahasiswa jurusan pendidikan di Universitas Texas. 5 bulan setelah menjalin hubungan dekat, mereka akhirnya bertunangan dan menikah sebulan setelahnya. Mereka menikah di kampung halaman Kathleen di Knittville, Texas. Acara pernikahan juga dihadiri keluarga Whitman yang berangkat dari Florida. Semua orang yang berada di sana menggambarkan Charles sebagai orang yang cerdas dan ramah. Setelah itu, nilai-nilai Charles di perkuliahannya sedikit membaik selama beberapa semester berikutnya. Tetapi itu tidak cukup untuk memenuhi persyaratan beasiswa dan pada bulan Februari tahun 1963, dia kembali menjalani tugas aktif. Charles Whitman ditugaskan di Camp Lejeune
dan dipromosikan menjadi kopral tombak secara otomatis sekembalinya ke tugas aktif. Dia adalah seorang marinir yang patut dicontoh, tetapi memiliki sedikit masalah karena kegemarannya dalam berjudi. Pada bulan November tahun 1963, Charles diadili di pengadilan militer karena berjudi, memiliki senjata api pribadi di pangkalan, dan mengancam sesama perwira tentang pinjaman sebesar $30. Dia ditahan selama 30 hari, ditugaskan untuk kerja paksa selama 90 hari, dan diturunkan pangkatnya menjadi prajurit. Charles jadi membenci militer karena telah merenggut masa studinya serta karena hukuman yang diterimanya. Pada tahun 1964, ia akhirnya diberhentikan dengan hormat. Charles pun kembali ke Universitas Texas untuk belajar arsitektur dan bekerja sebagai teller bank untuk menghidupi istrinya. Namun, finansial mereka belum seimbang, sehingga terkadang mereka masih bergantung pada ayah Charles. Pada tahun 1966, Charles mendatangi seorang terapis yang menyatakan bahwa ia menderita sakit kepala hebat dan khawatir akan kesehatan mentalnya. Orang tuanya telah berpisah beberapa bulan sebelumnya, dan semakin lama ia merasa stres yang dialaminya semakin meningkat disertai adanya dorongan-dorongan kekerasan. Psikiater menyuruhnya agar kembali lagi untuk janji temu, tetapi dia tidak pernah datang. Charles kemudian menulis surat untuk dirinya sendiri pada tanggal 31 Juli tahun 1966 pada pukul 18:45 yang berbunyi, "Aku tidak begitu mengerti apa yang mendorongku untuk mengetik surat ini. Mungkin ini untuk memberikan alasan yang tidak jelas atas tindakan yang baru saja aku lakukan. Aku tidak begitu memahami diriku akhir-akhir ini. Aku seharusnya menjadi seorang pemuda yang masuk akal dan cerdas. Namun akhir-akhir ini, aku tidak ingat kapan mulainya. Aku telah menjadi korban dari banyak pikiran yang tidak biasa dan tidak rasional. Pikiran-pikiran ini terus berulang dan membutuhkan upaya mental yang luar biasa untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas yang bermanfaat dan progresif. Setelah banyak berpikir, aku memutuskan untuk membunuh istriku, Kathy, malam ini setelah aku menjemputnya dari tempat kerja di perusahaan telepon. Aku sangat mencintainya. Dia telah menjadi istri yang sangat baik bagiku, yang banyak diharapkan oleh setiap pria. Aku tidak dapat secara rasional menunjukkan alasan spesifik untuk melakukan ini. Aku tidak tahu apakah ini keegoisan, atau apakah aku tidak ingin dia harus menghadapi rasa malu yang akan ditimbulkan oleh tindakanku. Namun, pada saat ini, alasan yang menonjol dalam pikiranku adalah aku benar-benar tidak menganggap dunia ini layak untuk ditinggali dan siap untuk mati. Dan aku tidak ingin meninggalkannya menderita sendirian di dalamnya. Aku berniat untuk membunuhnya tanpa rasa sakit. Alasan yang sama mendorongku untuk menghabisi nyawa ibuku juga. Tertanda Charles Whitman. Bagian 3. Penembakan di Universitas Texas. Setelah perceraian antara ayah dan ibu Charles, sang ibu memutuskan pindah ke sebuah apartemen di Austin, mungkin agar lebih dekat dengan putranya karena Kathleen, istri Charles, telah menceritakan masalah yang dialami Charles. Malam itu pada tanggal 31 Juli tahun 1966, Charles pergi ke apartemen ibunya untuk menikam dan menembaknya. Dia meninggalkan sebuah catatan pada mayatnya yang menyatakan, "Sungguh menyesal bahwa ini adalah satu-satunya cara yang bisa kulakukan untuk meringankan penderitaannya. Tetapi kupikir ini adalah yang terbaik." Setelah membunuh ibunya, Charles kembali ke rumahnya dan menikam istrinya yang sedang tidur. Esok harinya, pada tanggal 1 Agustus, Charles Whitman membeli 2 senjata dan amunisi tambahan yang merupakan tambahan dari artileri yang sudah dimilikinya. Senjata-senjata itu termasuk Remington 700 ADL, karabin M1 Universal, Remington model 141, senapan Sears model 60, S dan W model 19, Luger PO8, dan Galaxy Brescia. Setelah pukul 11 pagi lewat,
Charles memarkir mobilnya di dekat gedung utama di halaman Universitas Texas di Austin. Dia mengenakan pakaian terusan dan membawa tas ransel. Menara utama adalah bangunan setinggi 307 kaki dengan 27 lantai. Di dalamnya terdapat beberapa perpustakaan khusus, namun sebagian besar merupakan kantor administrasi. Charles memasuki gudang dan hendak menggunakan lift untuk menuju lantai 27, tetapi tidak berfungsi. Kemudian, seorang karyawan mengaktifkan lift tersebut, jadi dia mengucapkan terima kasih padanya. Dari lantai 27, dia naik tangga menuju dek observasi dan bertemu dengan Edna Tousley. Charles memukul Edna di bagian belakang kepalanya dengan ujung senapannya hingga kepalanya terluka. Dia kemudian menyeret tubuh Edna dan menyembunyikannya di balik sofa. Pada saat itu, dua orang datang dari dek observasi. Mereka melihat senjata itu, tetapi mengira dia ada di sana untuk menembak burung merpati. Sehingga mereka pun lanjut pergi keluar dari area resepsionis. Pada saat itu, Charles memindahkan meja untuk mencoba menghalangi pintu masuk ke area resepsionis. Sekitar pukul 11:45, ada sebuah keluarga yang sedang berjalan menaiki tangga. Ketika mereka tiba di meja, Mike yang berusia 19 tahun dan Mark yang berusia 16 tahun mendorong meja tersebut. Charles menembakkan senapan ke arah mereka mengenai bahu Mike dan kepala Mark. Dia kemudian menembak menuruni tangga dan mengenai bibi anak laki-laki itu, Marguerite, dan ibu mereka, Mary Frances. Mike segera menyuruh ayah dan pamannya untuk berlari mencari bantuan. Beruntung, Mike masih selamat meski dengan luka-luka, sedangkan ibunya, Mary Frances, lumpuh dari bagian leher ke bawah. Selain mereka, tidak ada orang lain yang selamat. Setelah pertemuan dengan keluarga tersebut, Charles menembak Edna di kepala dan melanjutkan ke dek observasi. Begitu sampai di dek, dia mulai menembaki orang-orang yang berada di bawah. Yang pertama adalah Claire Wilson, seorang mahasiswa yang sedang hamil 8 bulan. Dia ditembak di bagian perut. Lalu, mahasiswa bernama Thomas Ekman berlari untuk menolongnya, tapi malah tertembak dan terbunuh di tempat. Kemudian, Rita Murphy, seorang pejalan kaki, berbaring bersama Claire sambil menghiburnya dan berusaha membuatnya tetap sadar. Claire berhasil selamat dari serangan itu, tetapi anaknya yang belum lahir tidak. Korban berikutnya adalah Robert Boyer yang tertembak di punggung bagian bawah dan tewas seketika. Lalu, Devereaux Huffman yang tertembak berikutnya berpura-pura mati dan berhasil selamat dari lukanya. Panggilan pertama pada polisi dilakukan setelah 4 menit kejadian itu berlangsung karena ada konstruksi di dekatnya. Jadi banyak yang mengira bahwa mereka yang tergeletak di tanah adalah bagian dari kelompok teater atau protes perang. Pada pukul 11:52, petugas mulai berdatangan. 2 di antaranya berlindung di balik dinding batu yang berkolom, namun Charles mampu menembak melalui celah 6 inci di tiang-tiang tersebut dan menewaskan salah satu petugas. Bagian 4, pesan terakhir dari Charles. Pada saat itu, orang-orang di sekitar area tersebut mulai menawarkan apapun yang mereka bisa untuk membantu. Sementara beberapa orang membantu mengarahkan lalu lintas menjauh dari apa yang sedang terjadi, yang lain mengambil senjata pribadi mereka dan mencoba menembak balik Charles. Karena para petugas harus bergerak perlahan dan berlindung saat mereka mendekati menara. Sebuah kelompok kecil juga menggunakan terowongan pemeliharaan bawah tanah untuk mendekat. Petugas Ray Martinez sedang tidak bertugas saat dia mendengar tentang penembakan itu. Jadi, Alan Crum yang merupakan pensiunan perwira angkatan udara dan juga bekerja di kampus menawarkan diri untuk membantu. Petugas Jeffrey Day sedang bertugas dan dipanggil ke tempat kejadian dan ditemani oleh agen Departemen Keamanan Publik, Dub Cowan. Keempat orang tersebut berjalan menuju dek observasi dan kemudian bergabung dengan petugas lainnya, Houston McCoy. Martinez dan McCoy mengitari sudut timur laut dek observasi sementara Charles melihat ke arah selatan.
Martinez menembaki Charles dengan pistolnya, tapi meleset. Lalu, McCoy menembak Charles 2 kali dengan senapannya. Martinez kemudian mengambil senapan McCoy darinya setelah mengosongkan senjatanya sendiri dan melepaskan tembakan terakhir ke Charles dari jarak dekat yang akhirnya membuat Charles menghembuskan nafas terakhirnya. Amukan tersebut berlangsung kurang dari 2 jam dengan sebagian besar kematian dan luka-luka terjadi pada 15 hingga 20 menit pertama. Akibatnya, 14 orang terbunuh dan 31 lainnya terluka. Dalam surat-surat yang ditulis sebelum pembunuhan, Charles meminta agar otaknya diperiksa untuk mencoba menjelaskan perubahan yang dia lihat pada dirinya. Setelah diotopsi oleh polisi, ditemukan tumor otak sebesar nikel. Tumor ini yang disebut glioblastoma telah tumbuh dari bawah struktur yang disebut talamus, menimpa hipotalamus dan menekan wilayah ketiga yang disebut amigdala. Amigdala terlibat dalam pengaturan emosi, terutama rasa takut dan agresi. Belum ada keputusan yang konklusif untuk mengatakan apakah tumor ini yang menyebabkan perilakunya, tetapi hal ini dapat memberi banyak penjelasan atas semua yang menimpa Charles Whitman semasa hidupnya. Begitulah akhir dari kisah Charles Whitman. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.